Puji Tuhan, suatu sukacita yang besar. Kita mengerti ada jemaat yang berapa jemaat yang masuk rumah sakit, tapi kami percaya Tuhan, kita akan tetap membuat satu renungan, dan renungan ini akan menguatkan buat Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala kita dalam doa. Bapak, kami mengucapkan terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, adakan mujizat-Mu dalam setiap kami ketika kami mendengarkan firman, karena iman timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelepasan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita buka di dalam renungan harian hari ini, Mazmur 34 ayat yang ke-16. Saya tunggu Mazmur 34 ayat yang ke-16. Oke, sudah. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Nah, firman Tuhan ini menyatakan berarti ada satu kriteria yang seperti kapan hari saya bilang tentang menjadi orang benar. Orang benar ini kita selesaikan dulu, amin, biar kita bisa didengar oleh Tuhan, biar kita bisa. Bagaimana orang yang benar? Tentu tidak melakukan kejahatan, karena ayat selanjutnya itu adalah wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, ayat yang ke-17, melenyapkan ingatannya kepada mereka dari muka bumi. Orang yang tidak berbuat jahat, orang yang tidak lalai akan firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu adalah orang-orang yang benar. Ingat selalu, apakah kita selalu benar? Tidak akan selalu benar. Saya pun sendiri tidak benar. Kata firman Tuhan sudah jelas, semuanya manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Paulus menjelaskan, memang benar. Makanya kenapa kita perlu pagi-pagi menghadap kepada Tuhan. Aku minta ampun Tuhan, aku minta ampun. Setiap kali kita mengalami kesulitan, kita bilang minta ampun Tuhan atas setiap kesalahan. Setiap kali kita mengalami masalah, kita bilang minta ampun, minta ampun. Kita harus ingat Tuhan. Ingat Tuhan, ini kunci untuk kita menjadi orang benar. Kalau sampai gak ingat Tuhan, belakrak kita ini benar-benar. Kita sudah liar benar-benar. Seperti orang yang berada di dalam hutan, sampai gak ngerti jalan untuk pulang. Bingung. Dunia ini, seperti kita ini sudah tercampur dengan dunia ini. Gak tahu kita harus gimana. Akhirnya kita apa? Ya jalan terus, dan kita tersesat, semakin tersesat di dalam hutannya dunia. Kita berada di dalam rimbanya dunia, semakin jauh semakin gelap. Orang kalau sudah masuk di dalam kegelapan hutan, masuk nyemplung di dalam dunia, ya sama dengan masuk dalam kegelapan hutan. Semakin masuk, semakin gak ada lampu. Jauh dari yang namanya fasilitas. Fasilitas Allah umpamanya kita berada di kota, semuanya ada, supermarket ada, segala sesuatu kita tinggal minta tolong ada, kita tinggal doa ini A B C D ada, air ada, istilahnya kan gitu ya. Supermarket ada, air ada, mobil ada, motor ada, rumah ada, rumah pakai AC ada, rumah pakai kipas angin ada, nggak kedinginan. Nah, begitu juga dengan orang benar, fasilitas ada di dalam Tuhan. Jadi bagaimana soalnya? Kembali, tidak ada jalan lain. Kembali, jangan jalan terlalu jauh. Bagaimana untuk kembali? Anda harus teriak. Di dalam Lukas yang ke-18, jangan jemu-jemu berdoa. Sekalipun Tuhan tidak melihat, kita terus berdoa.
Sebab tidak ada yang bisa mengembalikan kita dari kasih Tuhan, tidak bisa. Kalau Tuhan menolak, ya Tuhan akan menolak. Makanya bagaimana? Biarlah belas kasihan Tuhan. Nah, kita pikirkan untuk kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ini kuncinya. Teguran Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami, hal yang sulit, itu teguran dari Tuhan. Merupakan proses daripada Tuhan. Bagaimana? Kita harus minta ampun sama Tuhan. Teriak, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku salah jalan. Nah, seperti itu. Baru setelah itu Tuhan akan menunjukkan jalan yang terang. Mulai, nak, jalan ke sini. Seperti layaknya Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Ditunjukkan jalan yang sesuai dengan jalan Tuhan. Tuhan gak setiap waktu ngomong. Kadang-kadang kita akan berada pada situasi Abraham, tidak ditunjukkan jalan, tapi disuruh tidak ada. Kalau tidak disuruh belok, lurus saja. Kalau disuruh belok, mulai kita belok. Ada jalannya Tuhan. Kesini nak, kesini nak, kesini nak, kesini nak. Nah, seperti itu. Baru disinilah, kalau kita sudah sampai di tempatnya Tuhan, di hadirat Tuhan, di tempat kediaman Tuhan, di zonanya Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Ya, baru setelah kita sudah dibenarkan jadi orang benar, sekalipun kita hidup di dalam hutan, kita akan ketemu jalannya Tuhan, dan mata Tuhan tertuju, ada belas kasihan. Lihat Lazarus, Marta, Maria, dia terus memohon kepada Tuhan. Itu tidak sekali, ada beberapa kali, lebih dari satu. Pentingkah lebih daripada satu kita berdoa? Penting. Jemu-jemu berdoa, jangan capek untuk berdoa, jangan berhenti untuk berdoa, jangan kita stop untuk berdoa. Setiap waktu kita harus berdoa. Daniel bahkan pagi, siang, sore 3 kali berdoa. Artinya apa? Setiap waktu harus berdoa. Disitulah baru kita jadi orang benar. Semakin banyak ingat Tuhan, semakin kita benar. Orang yang lalai, orang yang jahat, dia mengabaikan Tuhan. Orang korupsi, orang berbuat jahat, membunuh, itu tidak ingat Tuhan. Tapi ketika engkau ingat Tuhan, engkau gak akan pernah melakukan kejahatan. Baru disitulah mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada teriak mereka. Disitulah baru pertolongan Tuhan datang kepada kita. Bukan hanya satu kali kita ditolong, kita akan ditolong setiap waktu. Bagaimana lihat bangsa Israel, ditolong beberapa kali, Tuhan tolong dia. Saya percaya kita akan ditolong, bukan hanya satu kali, kemudian Tuhan melupakan. Tuhan akan tolong kita ketika kita ingat Tuhan. Ingat Tuhan berarti Anda mulai berdoa. Ingat Tuhan berarti Anda senantiasa minta ampun, mengaku diri ini tidak layak untuk menghadap kepada Tuhan dan minta ampun, dan Anda meminta pertolongan kepada Tuhan untuk mengembalikan kepada jalan Tuhan dan mata Tuhan. Ketika Tuhan lihat hati kita benar, Tuhan akan menolong kita. Saya percaya kita
Saya percaya kita ditolong Tuhan. Saya percaya kita semuanya dijamah oleh Tuhan. Saya percaya hidup kita dipulihkan Tuhan. Sakit, penyakit, kesulitan apapun, beban apapun, himpitan apapun, Tuhan akan lepaskan dalam hidup kita. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. Bapa, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Tolong buat setiap kami Tuhan. Tidak ada pertolongan yang lain yang bisa menolong kehidupan kami. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Untuk itu bantu, ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat terhadap kehidupan kami yang salah. Hari ini kami Tuhan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau campur tangan di dalamnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bantu kami untuk keluar dari setiap tekanan hidup, masalah hidup. Jadikan kami lebih daripada pemenang. Angkat kami Tuhan dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. GBI Jemaat GBI Malong Rawe, Tuhan memberkati. Gereja-gereja lain Tuhan memberkati. Yang di luar negeri Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan ada doa bersama. Anda ikut doa bersama. Tuhan berkati kita semuanya di dalam